Apa kabarnya di minggu pagi yang indah ini? Kakak harap kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila ini ada adik kakak yang sakit, juga kakak berharap kita adik-adik juga cepat pulih kembali dan sukacita adik-adik juga tidak berkurang untuk memuji memuliakan Tuhan pada minggu pagi ini. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik kakak yang terkasih selama sepekan ini ya. Semoga sukacitanya semakin bertambah. Nah adik-adik, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini, kakak mau ingatkan kembali adik-adik, apakah adik-adik sudah mempersiapkan hatinya, tubuhnya, dan pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Terutama lagi, sudah siap belum nih Alkitabnya, kidung cerianya, dan satu lagi persembahan syukurnya ya. Oke adik-adik, sebelum kita membuka ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita saat teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat kidung pujian kita dari Kidung Ceria nomor 354 ayat yang pertama dan yang ketiga, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. 354 ayat yang pertama dan yang ketiga. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Bapa, Engkau yang menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami, tubuh kami Bapa, sehingga kami boleh konsentrasi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biar Bapa, firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Yuk, yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita buka dari Perjanjian Lama
Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4 ya. Kakak akan membacakan untuk kita semuanya. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru kepada Tuhan, tapi Ia tidak menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak lebih lanjut bercerita atau membahas firman Tuhan, kakak mau bertanya kepada kita semuanya. Adik-adik pernah nggak dimarahin sama mama papa? Ayo, jujur. Angkat tangannya, ayo. Iya, hampir semuanya pasti pernah dimarahin. Kakak juga waktu kecil pernah dimarahin kok, ya. Pernah diomelin sama mama papa kakak, ya. Kenapa? Pasti karena kita melakukan kesalahan, ya. Pasti karena kita sudah mengecewakan mereka, makanya mereka memarahi kita, ya. Karena pada dasarnya orang tua itu sangat amat mencintai kita. Karena mereka sayang, karena mereka cinta, makanya mereka juga memarahi kita. Artinya mereka menegur kita dengan cara menasehati kita ataupun memarahi kita, ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan Allah. Dalam firman Tuhan hari ini adik-adik, ya, jelas sekali diceritakan bahwa Tuhan Allah pernah marah semarah-marahnya kepada bangsa Israel. Marah sejadi-jadinya kepada bangsa Israel. Ya, walau kita tahu adik-adik bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat amat dicintai Tuhan. Ya, tapi bukan berarti Ia tidak memarahi. Justru karena Ia sayang, maka Ia menegur mereka. Justru karena Ia sayang, maka Ia marah kepada bangsa ini. Terlebih karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa ini, perbuatan yang sudah keterlaluan, hal-hal yang sudah kelewat batas. Adik-adik, apa itu Kak kelewat batas? Ya, apa itu Kak yang gak bisa dimaafin Tuhan, ya? Tuhan marah karena mereka tidak lagi taat dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Ya, mereka tidak taat lagi dengan apa yang disampaikannya. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan memakai Nabi Mika dalam hal ini. Tuhan memakai seorang nabi yang pada saat itu satu-satunya yang taat, ya, yang mau dengar, yang mau mengikuti perintah Tuhan, ya, walaupun ia dalam situasi yang berat saat itu, ia mau melakukan. Di mana Tuhan memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan kemarahan Tuhan. Apa isi dari kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel ini? Yaitu Tuhan menegur para pemimpin Israel yang serakah. Apa itu serakah, Kak? Ya, yang menginginkan yang bukan miliknya, ya, yang menginginkan yang bukan haknya. Nah, Tuhan menegur itu. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang serakah seperti ini. Terus apa lagi?
Tuhan menegur para imam yang menubuatkan hal-hal yang palsu, ya, yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Itu isi kemarahan Tuhan. Namun ketika hal ini terulang terus dan terulang terus, maka Tuhan menghukum mereka. Dengan apa hukumannya? Apa adik-adik di sini? Dikatakan di ayatnya yang keempat, ya. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Artinya, Tuhan tidak mendengarkan seruan mereka lagi. Tuhan tidak mendengarkan doa mereka lagi. Tuhan tidak peduli dengan kesusahan mereka lagi. Ya, keinginan mereka lagi tidak dipedulikan sama Tuhan. Itu hukuman. Itu hukuman kepada orang, ya, yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, yang setiap saat melakukan kesalahan udah ditegur terus dilakukan lagi. Dan pada akhirnya juga Tuhan menghukum sendiri. Nih, ya, mau gak kita seperti itu? Jangankan Tuhan, kalau kita dicuekin sama mama bapak aja, kita gak bisa, gak kuat, ya. Kita pasti sedih, kita pasti ngambek. Kenapa ya kita dicuekin gitu? Berasa kita anak tiri, berasa kita bukan anak kandung sendiri, ya. Nah, apalagi kalau kita nggak dipeduliin Tuhan. Wah, adik-adik, jangan sampai. Jangan sampai Tuhan tidak mempedulikan kita. Oleh karena itu, ya, ada dua hal yang kita dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar dari hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel. Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, maka kita tidak lagi dipedulikan. Oleh karena itu, janganlah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Belajarlah untuk melakukan kebaikan. Memang susah adik-adik untuk berbuat baik. Memang susah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya agar hari ini saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Agar hari ini saya berkata hal-hal yang baik. Nah, lakukan. Berseru kepada Tuhan. Ketika kita udah berseru dan memohon agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan melakukan hal yang baik, Tuhan akan memampukan kita adik-adik, ya. Dan yang kita pelajari kedua adalah dari kehidupan Nabi Mika. Nabi yang berada dalam situasi yang sangat sulit. Mengapa kakak bilang sangat sulit? Ia harus bisa menyampaikan kemarahan Tuhan. Coba. Kemarahan Tuhan kepada para imam, kepada para bangsa Israel saat itu. Ya. Ini loh, marahnya Tuhan tuh seperti ini, ya. Agar mereka mau bertobat. Tapi pada akhirnya mereka tidak mempedulikan, ya. Sehingga Tuhan harus menghukum mereka. Ya. Kita belajar dari Nabi Mika untuk tetap percaya, untuk tetap melakukan apa yang disampaikan Tuhan walaupun itu sulit, ya. Kita belajar untuk melakukan kebaikan walaupun itu berat, ya. Belajar dari Nabi Mika itu memang tidak gampang. Tapi percayalah, kalau kita berseru, kalau kita benar-benar tulus ingin melakukan kebaikan itu, misalnya dari bangun pagi kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, lalu di pagi seterusnya kita melakukan kewajiban kita dengan baik, itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hal itu akan direspon baik juga oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita sukacita dengan sikap kita, apalagi Tuhan Allah di atas sana yang melihat bahwa kita juga sudah melakukan hal yang baik, ya. Nah, adik-adik, hukuman yang diberikan Tuhan atau teguran yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan adalah bukan hal yang kekejaman gitu yang membuat kita semakin terpuruk, bukan semakin jauh kepada
Allah, tapi Tuhan mengajarkan, ya dalam cerita ini khususnya Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk melakukan yang benar. Ya, Tuhan tidak ingin membiarkan terlena untuk melakukan yang tidak benar itu. Demikian juga dengan kita. Tuhan memakai orang tua kita untuk menegur kita. Oleh karena itu lakukan, ketika kita sudah ditegur, lakukan hal yang baik itu. Ya, tidak gampang, tapi percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita mau berdoa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong saya untuk melakukan yang baik hari ini, percaya kita bisa. Dan jadilah kita seperti Nabi Mika. Walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit ya situasinya untuk melakukan hal yang baik tentunya, ia tetap melakukan. Walaupun berat apa yang disampaikan Tuhan, ia mau melakukannya. Karena ia percaya ada Tuhan Allah berserta dengan dia. Ya, demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa menjadi Nabi Mika, tetap melakukan yang baik, ya, tetap taat dengan perintah Tuhan walaupun sulit, ya, walaupun sulit. Biarlah kebaikan menjadi ciri khas kita dalam keseharian kita. Oke, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik, sebagai respon kita akan firman Tuhan yang kita dengarkan, dan sekalian juga kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkatkan kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 277 ayat yang pertama. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan juga, kita sudah mengumpulkan persembahan, dan saatnya kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami bisa mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami memuji nama-Mu, bahkan kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya apapun yang sudah kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih juga untuk firman Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk terus melakukan kebaikan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan mengikuti satu pribadi yaitu Nabi Mika ya Tuhan. Belajar dari Nabi Mika yang dalam situasi yang tidak baik tetap melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga ya Bapa, dan kiranya Engkau sendiri yang memberkati adik-adik layan kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang sendiri yang mencurahkan berkat-Mu. Dan pertemukan kami Tuhan esok pada minggu depan Tuhan Yesus, dalam ibadah yang sama Tuhan, agar sukacita kami dalam mengikuti ibadah tetap ada Tuhan.
walaupun masih dalam situasi pandemi ini. Kami percaya pandemi ini akan berakhir pada waktu yang telah Engkau tentukan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.